Halo, ini saya mau lanjut ya. Tadi video 1 dan 2 yang saya cerita tentang soal penyakit, soal kesehatan. Nah, ini sambil jalan pulang, saya mau cerita tentang manfaat medical check up yang pernah saya rasakan. Jadi kami memang di UI itu medical check up itu rutin dilakukan setiap tahun. Jadi seluruh staf itu, seluruh karyawan diwajibkan melakukan medical check up. Ada sih yang nggak mau gitu ya. Nah, saya juga bingung nih, ada orang yang nggak mau memeriksakan kesehatannya walaupun difasilitasi karena takut katanya. Jadi takut ketahuan penyakitnya gitu loh. Nah, aneh ya. Lah kalau saya ya, menurut saya bukannya lebih bagus ketahuan, misal kalau ada sakit di tubuh kita, bukannya lebih bagus ya ketahuan lebih cepat, karena kalau tahu lebih cepat kan lebih mudah menanganinya dong, ya kan? Jadi saya suka sekali nih medical check up ini. Pokoknya medical check up itu buat saya itu adalah fasilitas atau saat yang saya tunggu-tunggu setiap tahun deh, sebagai karyawan ya, sebagai seorang karyawan, sebagai ibu juga gitu, jadi karena dengan medical check up kita tahu kan kondisi kesehatan kita, kondisi tubuh kita itu seperti apa. Jadi kalau ada misalnya kayak hasil labnya yang kurang bagus, bisa cepat ditanganin gitu. Nah, tahun 2000 berapa ya, saya lupa deh, 2017 2016 apa ya, saya lupa lah pokoknya. Jadi kami itu medical check up itu akhir tahun ya, bulan-bulan November apa Desember itu medical check up. Nah, hasil medical check up-nya itu baru keluar bulan-bulan Januari atau Februari deh. Nah, aku waktu itu hasilnya semuanya bagus, tapi pas EKG-nya jantung itu ada iskemik namanya ya. Nah, waktu itu belum ngerti ini apa ini iskemik gitu kan. Nah, iskemik ini waktu itu kami ada beberapa yang kayak gitu hasilnya. Jadi nggak cuma saya, banyak juga beberapa. Jadi saya pikir ini kayaknya sesuatu yang biasa ya. Kok banyak sih yang iskemik gitu kan. Nah, tapi di situ jadi hasil dari medical check up itu kan biasanya kayak ada rekomendasinya kan. Direkomendasikan konsul ke dokter jantung. Wow, ini nih. Nah, kalau aku langsung tuh, jadi aku langsung konsul ke dokter jantung kan. Kalau temanku yang lain yang mengalami iskemik juga, enggak, pada cuek gitu. Alah, gue salah gitu. Nah, pas saya ke dokter jantung, dia kasih tahu. Jadi iskemik ini Bu, diduga ada penyumbatan gitu kan. Wow, aku langsung stres dong. Hah, penyumbatan gitu kan. Penyumbatan, cuman kita belum tahu penyumbatannya ini di sebelah mana, lalu sebesar apa katanya. Terus aku bilang, nah untuk mengetahui ininya gimana dok? Nah, kita ya coba EKG ulang katanya. Karena kemarin kan di MCU mungkin apakah peralatannya kurang canggih atau kurang akurat, nggak tahu lah. Jadi di rumah sakit di EKG lagi, hasilnya tetap sama. Jadi grafik ini jantungnya itu misalnya normalnya seperti apa, ini ada yang nggak normal gitu lah. Oh iya, nah untuk make sure lagi dia treadmill. Disarankannya kan treadmill, aku jalanin juga. Nah di treadmill juga menguatkan itu bahwa ada penyumbatan. Nah aku ini dong, berarti ini serius ya, kok teman-teman saya nggak peduli gitu kan. Nah aku bilang, nah gimana sebaiknya dok? Oh kalau pengen tahu, ibu ini kateterisasi katanya. Waduh, kateterisasi ini gimana dok gitu. Jadi nanti dikasih tahu lah, dijelasin. Kateterisasi itu jadi gini, nanti kita masukin selang, masukinnya bisa dari paha, bisa dari lengan gitu sampai ke pembuluh darah jantung. Jadi supaya kita bisa ngelihat nih situasi pembuluh darahnya di bagian mana yang nyumbat. Nah, kalau sumbatannya itu di atas 70% katanya, itu wajib pakai ring. Tapi kalau enggak usah gitu. Oh gitu kan. Jadi aku waktu itu, waduh ini serius ya gitu. Nah kebetulan sebelum hasil itu keluar, saya pernah 2 kali ngalamin tiba-tiba dada saya itu kayak ditiban ini nih pasir 1 karung gitu loh. Jadi berat banget, tiba-tiba berat sampai ke bahu, ke pundak, dan
apa pokoknya kayak berat. Nah aku waktu itu belum ngeh kalau itu namanya apa ya, serangan jantung gitu. Jadi tapi ini kok berat ya gitu kan. Terus pertama kali ngalamin itu aku masih di kantor, terus aku ini aja berusaha jalan gerak-gerakin gitu ya, kira-kira 10 menit hilang. Nah 3 hari kemudian berulang lagi, tapi ini lebih lama gitu. Jadi waktu itu saya pas selalu ininya sore-sore ya, mungkin di saat aktivitas fisik sudah capek ya, fisik kita udah capek. Pas saya mau pulang mulai lagi dia berat gitu ya. Terus sampai saya pulang rasa beratnya masih, sampai di rumah saya masih mandi, nyuci gitu. Sampai malamnya itu masih terasa berat banget. Bahkan saya sempat agak kesakitan deh pada saat itu. Terus sama anak saya dipijit-pijit kakinya gitu. Akhirnya sampai hilang gitu kan. Rasa beratnya itu hilang. Cuman saya nggak sampai sesak gitu. Cuman ini aja. Ternyata itu serangan jantung pada saat itu. Cuman saya nggak tahu kalau itu serangan jantung. Nah ini saya ceritakan ke dokter jantung ini waktu saya setelah treadmill dan saya bilang saya akan kateterisasi, saya baru ngeh kalau itu serangan jantung. Nah, akhirnya saya pelajari. Oh, kateterisasi itu ngapain gitu. Terus saya tanya juga teman-teman, saya explore juga di YouTube orang yang kateterisasi, resikonya apa. Ternyata kateterisasi itu nggak sakit gitu, nggak sakit dan cepet kok, gitu kan. Akhirnya aku jalanin kateterisasi dan itu sumpah ya, kateterisasi itu kagak ada sakitnya dikit pun, nyaman banget. Saya kayaknya cuma 15 menit deh. Persiapannya yang agak ini ya, karena perlu periksa darah, tensi segala macam sampai stabil baru ini gitu kan. Jadi pas kateterisasi itu sambil dimasukin selang kan, dokternya kan jelasin tuh, ini loh bu nih. Nah waktu itu jadi saya bisa lihat layar komputernya kan sambil dokternya ngerjain. Itu narik selangnya udah kayak apaan deh gitu kan. Dan saya bisa ngerasakan kayak begitu selang masuk ke bagian dada agak geli-geli gitu ya. Dari waktu itu saya dimasukinya dari lengan. Jadi waktu itu dibilang dokter gini, oh ini ibu penyumbatannya di arteri apa vena sebelah kanan katanya. Sebelah kanan tapi nggak gede dia bilang. Jadi kayak mungkin kayak 50% lah. 50-60% ya. Dan ternyata pecah gitu. Jadi sumbatan itu kan lemak ya, kumpulan lemak, dia pecah. Nah, yang pecah itulah yang saya merasakan kesakitan itu. Jadi pecah. Cuman kata dokter itu gini, bagusnya ibu, dia pecah terus ke bawah aliran darah, dia sampai keluar gitu kan. Nah, konon katanya kan ada tuh salah satu artis terkenal lah ya yang suka olahraga juga yang meninggalnya karena serangan jantung. Itu katanya kasusnya kayak gitu. Jadi dia sebetulnya orangnya rajin olahraga gitu ya, tapi dia ada sumbatan ini dan waktu itu pecah. Cuman pecahnya itu dia nggak kecil-kecil, jadi dia gede, pecahannya itu gede dan begitu ke bawah kan pembuluh darah itu kan makin ke ujung makin kecil ya. Nah dia makin ke ujung makin kecil, dia nyumbat, nah nggak ketolong gitu. Waduh, aku shock banget dong ya. Berarti untung aku kateterisasi ya gitu. Jadi waktu itu dokternya, oh, udah gitu, ibu cuma di satu tempat kok penyumbatannya, dan itu pun tidak perlu pakai ring karena masih cuma 50-60% lah gitu. Jadi gimana? Ya udah pulang kata dokternya. Cuman ya usahakan jangan kolesterol, jangan tinggi gitu kan, karena penyumbatan itu dari lemak, dia bilang gitu kan. Padahal aku kan bukan pemakan lemak-lemak loh, bukan pemakan gorengan, dan aku lumayan rajin olahraga. Nah bayangin deh gitu ya. Nah jadi suruh pulang nggak dikasih obat apapun, nggak dikasih gitu. Tapi karena itu saya jadi tahu, jadi paham bahwa saya kayaknya punya bakat tuh gitu kan. Bakat kok sakit ya gitu. Maksudnya walaupun pola hidup saya bagus, makan saya bagus, olahraga, tapi mungkin pikiran dan pengaruh apa bisa jadi menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, khususnya di jantung. Karena saya makan hati-hati kan gitu. Nah itu maksud saya betapa pentingnya medical check up ini. Bayangkan kalau andaikan saya nggak medical check up, saya nggak tahu itu, maka saya akan kurang berhati-hati kan gitu. Jadi
buat teman-teman, sebisa mungkin kalau bisa lakukanlah medical check up per tahun dan sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau kayak saya kan, saya perempuan sudah berkeluarga, wanita dewasa, misalnya yang kalau saya sekarang tuh kalau medical check up saya ambil yang paket yang misalnya ada pap smear-nya juga, pap smear, mamografi gitu. Jadi karena kita sudah harus memeriksa itu ya, bagian-bagian itu gitu, kalau untuk mencegah misalnya ada kelainan atau ada gangguan gitu. Jadi teman-teman jangan ragu medical check up itu, walaupun mungkin butuh biaya gitu, tapi kan lebih bagus mencegah. Coba, lebih bagus mana? Habis uang ketika sakit atau habis uang ketika masih sehat? Ya kan? Kalau ketika masih sehat kita mengeluarkan uang untuk mencegah penyakit, kita masih bisa menikmatin hidup. Tapi kalau ketika udah sakit, kita menghabiskan uang untuk berobat dan belum tentu sembuh, nah kita udah nggak bisa menikmati hidup. Itu kan guys. Selamat mencoba. Jadi jangan ragu untuk medical check up. Sehat terus ya. Nih kalau sore nih banyak yang olahraga di sini deh. Asik ya. Oke guys, sampai ketemu lagi. Bye, sehat selalu.